Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya, Tony Bahtiar, dari SD Negeri 2 Tanggung, Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual, visi guru penggerak. Rancangan visi yang saya gunakan yaitu terwujudnya peserta didik yang mandiri, terampil, kolaboratif, dan berakhlak mulia. Sebelum prakarsa perubahan kita susun, kita gunakan alat bantu ATAP. A. Aset. Aset yang dimiliki yaitu Chromebook, laptop, dukungan dari kepala sekolah, dan rekan sejawat. Penguasaan. T. Tantangan. Jaringan internet lemah, kurangnya kolaborasi dan komunikasi. Pembelajaran berpusat pada guru. Guru sebagai satu-satunya sumber belajar. A. Aksi. Menggunakan media pembelajaran berbasis IT. Menggunakan Chromebook untuk pembelajaran. P. Pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan, dengan menggunakan media pembelajaran yang memanfaatkan perkembangan IT, dan bervariasi sehingga murid-murid senang, antusias, dalam menerima pelajaran. Dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran, dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu kelompok atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi, yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tindakan atau penyelidikan, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Observasi karakter peserta didik berdasarkan kondisi awal siswa. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi, yang selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya? Bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikan, mencari referensi tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan motivasi belajar peserta didik. Gali mimpi, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru di kelas lain? Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikan, membuat lembar observasi tentang motivasi belajar peserta didik. Melakukan kolaborasi melalui komunitas praktisi untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang mempunyai keahlian di bidangnya. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apakah langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikan, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Mencari media pembelajaran
berbasis teknologi yang tepat, sesuai karakteristik peserta didik, dan materi pelajaran. Memberi reward pada peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang baik. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan atau penyelidikan. Kepala sekolah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggunya. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.